Selamat pagi. Ikannya masih diam. Nomor 1 masih diam. Nah, ini yang nomor 2. Nah, sekarang kita latih mentalnya ya. Tuh. Tanpa ada makanan, tangan kosong, kita gerak-gerakan. Dia sudah mulai merespon. Nah, ini melatih mental ya. Tidak perlu menggunakan kaca atau ngetok-ngetok kaca, mukul-mukul gitu, nanti kacanya pecah. Waduh, repot. Responnya sudah bagus. Warnanya kemarin yang agak sedikit memutih-mutih karena lendir sudah berkurang drastis ya, hampir tidak ada. Karena filter on 24 jam nih. Ini kotorannya jadi hitam begini. Nah, disepun kelihatan ya. Sering-sering dimainin kayak gini ya. Lihat, warnanya juga bening dan bersih. Kalau kalian kemarin lihat itu di dalam box, ini warna ikan buluk betul ya. Sekarang dia udah menampakkan karakter warnanya. Kita menuju ikan yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini aku suka betul ya, dengan bentuk fisiknya yang sempurna dan lucu gitu, kecil tapi gondrong. Sirip dayung lebar, bersih, tanpa ada cacat. Terus apa? Sirip dorsal atas bawah juga sempurna, ekor juga sempurna. Senang ngeliatnya ya. Iya, senang. Kapan ikan gue kayak gini kan? Jangan berpikir begitu guys. Makanya ini saya buat detail videonya agak lama supaya detail ya. Jadi proses itu per hari seperti apa perlakuannya. Jadi jangan terlalu banyak dipantengin di depan tank ikan tuh. Stres dia, dicuekin aja. Sesekali aja dilihat. Kalau udah mulai bereaksi baru dilatih. Shut up and sit down. Jadwal makan. Kita lihat respon ikan yang nomor 1. Tidak bergeming. Tidak bergeming. Kita lihat yang ikan nomor 2. Ini hari yang ke-5 ya. Hari ke-5, lihat. Reaktif sudah ikannya. Ikan sudah atraktif. Kita lihat reaksi ikan yang ketiga. Tuh, cuman diam. Halo. Halo. Oh, baru nyadar. Halo. Bagus. Senang saya ngeliat ikan ini. Makannya 1 hari sekali ya. 1 hari sekali. Baru nyadar dia rupanya. Kemana? Oh, lagi bengong tadi. Gara-gara ada bunyi siren ambulan ya, Wat. Tahu gak dia di? Jadi begini guys. Jadi mental ikan itu dilatih pelan-pelan ya. Tidak perlu ketok-ketok kaca ataupun menggunakan cermin. Jadi pelan seperti ini. Reaksinya akan terbangun dengan sendiri mentalitasnya. Jadi sebelum kasih makan, kita mainkan dulu di depannya sampai dia bereaksi. Ya, baru dikasih. Ups, lepas. Baru kena. Kita kembalikan yang pertama. Masih belum menunjukkan reaksi. Sama sekali tidak ya. Oke. Itu ada bekas lukanya masih ada, belum menghitam, nanti lama-lama akan menghitam. Mungkin sakit dia ini. Tidak apa-apa, tetap kita kasih makan. Karena dia sebenarnya mau makan tapi harus ditinggal dulu. Tetap kasih makan.
kasih daun. Jadi setiap hari kita kasih 2 ekor udang ya. Kepala udang kita potong supaya aman, supaya tidak sungut atau bagian yang tajam tidak melukai ya. Ikan yang baru-baru kayak gini kan masih rentan. Jadi jangan sampai dia ada cacat atau luka, karena pengaruh traumatisnya akan berpengaruh jangka panjang. Lihat respon ikannya setelah sekali dikasih makan. Untuk yang kedua dia masih bagus. Mantap. Ikan yang ketiga kita kasih untuk makan yang kedua kalinya. Jadwal makan bebas ya, yang penting sehari 2 ekor udang cukup. Yang ukurannya segini cukup. Asik ya. Untuk ikan yang pertama yang belum mau makan, cukup kita kasih 1 aja dulu. Takutnya nanti dimuntahin lagi kayak kemarin. Cukup 1 aja, yang penting dia mau makan ya. Selamat pagi, ini hari ke-6, hari Jumat ya, hari ke-6. Dan alhamdulillah ini ikan yang pertama masih ya kadang naik kadang turun, diem gitu. Oke, nah ini ikan yang kedua. Ikan yang kedua ini sudah bagus betul ya. Ini mutasinya jalan prosesnya cukup cepat nih. Kalian perhatikan ini sisikan ya di belakang mata ini ya. Di belakang mata ini sudah mulai, saya harus jelas. Nah ini sudah mulai membentuk ringnya ya. Nah ini sudah mulai membentuk ring. Jadi titik maksimal dari mutasi warna ikan itu dengan ada tanda munculnya ring di belakang mata ya, sisi sebelah kanan di sini. Di sini atau di sini di kanan kirinya ya. Jadi muncul nanti semacam sisik, ring sisik, ada putih-putih gitu membatasi. Nah itu titik maksimalnya. Ini di kepalanya sudah terbentuk ya. Kemarin kan dia polos semua hitam gitu. Sekarang ini sudah terlihat persisik, udah jelas sekali ini terang. Nah nanti di sisi sininya itu muncul, nyamber terus. Ya pokoknya kanan kiri ini muncul semacam ring bunga, padahal bukan. Itu batasan per ujung-ujung sisik ya. Jadi sisiknya muncul per lembar lagi ya. Ya begitulah, pokoknya kalian paham lah maksudnya. Nah itu titik maksimal. Jadi lihat di punggungnya pun semakin detail ya. Jadi kalau ada tanda-tanda calon bunga dia semakin terlihat. Kalau kemarin kan hitam polos. Ini yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 3. Nah ini nomor 3. Nah di nomor 3 ini sudah mulai terlihat nih. Sudah mulai terlihat sedikit. Nah ini maksud saya tuh. Jadi dia ujung sisiknya sudah mulai memutih. Jadi semacam ring bunga ya, semacam ring bunga. Padahal kan ini tidak berbunga kemarin, kalian sudah melihat dan memperhatikan ini tidak berbunga, tapi ini sekarang seperti berbunga. Nah ini titik maksimal dari mutasi warna ikan. Tapi belum, ini masih 70 ya, 70%-an. Tapi prosesnya lumayan cepat sekali. Bagus. Punggungnya udah juga detail ya, tidak menghitam ngeblok kayak kemarin kan datang ngeblok deh. Ini sudah detail persisik kelihatan. Udah mulai bagus ya. Tuh udah mulai ngambang. Buka masih ada.
ngendok lagi. Udah. Udangnya langsung disambar, cuman kita ngumpet dulu baru dimakan. Udangnya masih di depan mulutnya. Belum ditelan habis, masih di depan. Ya apa, itu hal yang normal. Nah, kita kasih sebelahnya lagi, guys. Oke. Nomor 2 cakep ya, cakep. Mulus. Sekarang kita ke yang nomor 3. Bagus. Ya kan? Galak ya Om ya, galak kalau ada makan gitu kan. Tapi enggak, ini walaupun tanpa ada makan dia tetap ngambang di tengah dan ngerespon semua gerakan kita ya. Tetap. Tiap hari udah dikasih 2 ekor ya, maksimal 3 lah. Wow. Oke. Yang di sana yang nasi malu-malu tetap kita kasih juga tapi karena walaupun malu-malu tetap dikonsumsi sama dia, kok sama dihabisin, nggak dimuntahin lagi. Tuh, responnya bagus. Sekarang dia sudah mulai berani makan di depan kita, berarti sudah semakin baik kondisinya semakin. Oke, sampai hari ini itu dulu. Yang jelas progres positif ya. Yang nomor 1 sudah nggak malu-malu lagi, sudah mulai aktif. Yang lain konsisten dengan aktifnya, konsisten semua. Setelah yang pertama dia makan, coba lagi yang ikan kedua. Jadi setiap hari ini dikasih 2 ekor ya, minimal 2 ekor. Kadang-kadang saya kasih 3, ini minimal 2 ekor. Kunci pertama, yang penting ikan mau makan. Nah, ini masalah masalah mentalitas itu menyusul. Penting makan dulu, dia mau makan. Bisa berdiri rapi. Ya, pelan-pelan. Karena mentalitas ikan beda-beda ya. Nanti kita melatihnya pertama pakai makanan dulu, kedua tangan kosong ya, maksudnya tanpa ada makanan. Penting dia bereaksi. Ya, sudah bagus. Ini ikan kedua. Nah, ikan kedua itu walaupun tanpa makanan dia bereaksi. Begitupun ikan yang ketiga. Ini dengan kondisi tiap hari makan ya. Biasanya kan kalau mau dibikin galak dipuasakan. Nah, ini polanya tidak. Tiap hari kasih makan. Dia tidak lari. Bertahan di posisinya stabil. Secara mentalitas dia udah interaksi dengan manusia cukup bagus. Apabila kita perhatikan ya, ikan yang nomor 1 lihat tuh. Dia kan sudah banyak kemajuan dan dia sudah mulai bereaksi. Tapi ini tidak cukup kalau dibandingkan dengan yang nomor 2. Nomor 2 ini dia selalu di tengah posisinya, dia berenang terus. Nah, lihat interaksi dia dengan kita bagus. Dia tidak
tidak mundur atau tidak lari. Bagus kan? Dan yang nomor 3 pun bagus interaksinya. Walaupun kita tidak tanpa makanan ya, kita mau mencoba berinteraksi tanpa makanan. Yang penting ikan sudah mau makan, itu bisa kita latih. Hal yang bisa kita praktekkan pertama, kita memainkan ikan lebih sering. Atau ini salah satu trik yang paling cepat berpengaruh adalah kita kasih makan 2 kali dari biasanya. Tadi saya sudah kasih udang 2 ekor ini. Kita kasih lagi udang 2 ekor lagi, jadi total 4. Ini maksudnya supaya dia kenyang ya. Setelah dia kenyang, kita puasakan dia selama 3 hari. Supaya posisinya seperti yang nomor 2 dan nomor 3. Selalu mengambang di tengah ya. Stabil. Settle. Jadi jangan suka monjok di bawah gitu. Kita kasih makan 2 kali lipat dari biasanya. Biasanya kan udang kasih 2, sekarang dikasih 4. Dan ukurannya juga cukup besar ya, cukup besar nih. Ini tadi sudah 3 ekor udang, kita kasih lagi yang terakhir, kita kasih 4. Setelah itu ikan yang nomor 1 kita puasakan selama 3 hari. Nah, dia makan terus kan. Ini ada udang keempat untuk hari ini. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 itu 2 ekor aja itu cukup, karena mereka sudah stabil. Nah, nanti besok ini dipuasakan selama 3 hari. Terus yang nomor 2 dan nomor 3 normal seperti biasanya. Kita lihat seperti apa reaksinya atau dampak dari kita kasih makan banyak. Setelah itu kita puasakan 3 hari, dampaknya seperti apa? Oke, ini sudah hal yang kedua dari puasa untuk yang ikan nomor 1. Nah, kita cek seperti apa reaksinya setelah dipuasakan 2 hari. Wow, langsung galak. Nah, ini adalah bukti bahwa pola itu berhasil ya. Jadi kita kasih makan banyak, setelah itu kita puasakan 2 hari, langsung galak nih, auto. Boleh. Nah, respon sudah bagus ya. Oh. Ya, kalau yang lain ini tidak ada perubahan apa-apa, memang selalu stabil. Nomor 2 selalu stabil. Nomor 3 tuh lihat, tanpa ada makanan ya, kita cuma tangan kosong. Dia bereaksi. Apa yang terjadi hari ini menjawab uji coba kita kemarin. Kalau ikannya masih mojok, yang penting dia mau makan ya. Yang penting dia mau makan, kita kasih makan 2 kali lipat dari biasanya, 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya. Setelah itu kita puasakan 3 hari sampai 5 hari, menyesuaikan. Kalau dia udah responsif, sudah komunikatif dengan kita kembalikan ke pola makannya kayak sedianya ya, kayak sebelumnya, normalnya 1 hari sekali. Ini masih uji coba awal ya. Nah, dia masih bereaksi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bereaksi kayak gini. Tapi tadi sudah bagus sekali. Ini hari yang kedua. Nah, kita cek nanti di hari yang ketiga setelah dipuasakan. Kalau yang ini tetap kita kasih makan tiap hari, karena dia normal 2 ekor itu. Selalu mengambang di tengah tuh, selalu menari-nari. Bagus mentalitasnya. Nah, ini masih pembentukan, tapi sudah bagus sekali tadi reaksi awalnya. Oke, kita lihat lagi hari besok ya, hari ketiga setelah ikan yang pertama dipuasakan. Oke, ini hari yang ketiga setelah dipuasakan ya. Untuk yang 2 dan 3 stabil. Oh, lagi tidur. Ini yang pertama, kita lihat responnya setelah dipuasakan 3 hari. Oh, sudah bereaksi, udah mulai galak. Bagus ya, berarti berhasil. Dikasih makan yang banyak, setelah itu dipuasakan 3 hari tanpa menggunakan kaca atau
unsur gedor-gedor kaca. Nah, jadi itu bukan hal yang dilarang, silakan sih mau pakai kaca mau apa, cuman saya memberikan alternatif lain ya, pola yang lain yang bisa digunakan atau diaplikasikan sama kawan-kawan di sana. Ini contohnya seperti ini. Jadi dikasih makan dulu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari biasanya, setelah itu dipuasakan 3 hari untuk dia bereaksi. Lihat. Di tangan kosong tanpa ada makanan yang kita mainkan, cuma tangan kosong. Ya, sudah ngambang dia di tengah. Ini yang nomor 2 seperti biasa, bagus ya performanya. Nah, ini yang ketiga. Sudah keluar. Oke, sudah saatnya kita kasih makan. Kasihan kelaparan juga. Oh, langsung bereaksi. 3 hari dipuasain, kasihan juga. Oke, sekarang dia sudah responsif ya terhadap makanan. Ini kan yang nomor 1 yang kemarin mojok terus. Nah, setelah dipuasakan, baru dia responsif ya, cukup bagus nih. Oke. Nomor 2. Ini belum kasih makan udah kayak gitu. Okay, for all my friends in Malaysia, if you wanna fish from here, from Indonesia, from Reading and Fishing, you can contact my reseller in Malaysia. Then cost shipping from Indonesia to Malaysia is very expensive, so I have make a new solution for you guys. You can contact my reseller man in Malaysia. Just comment in my video, so then I will send you my reseller number. Mantap. Nomor yang ketiga ya, ikan yang ketiga, ikan yang kedua, ikan yang pertama. Nah, memang setting tanknya bagus. Maksudnya air 24 jam muter terus, lampu, jadi dia suhu hangat dan air tetap jernih, bersih. Di sini terjadi proses mutasi ya. Kalau kalian perhatikan itu dari kepalanya ikan, dari sisi sebelah kiri di samping mata udah terlihat seperti sisik bunga yang awalnya hitam total, jadi sekarang seperti sisik bunga ya di sampingnya itu. Jadi sisik-sisik itu udah terlihat jelas, tidak seperti awal. Tuh, lihat ada pembentukan ring di belakang mata. Nah, yang paling kelihatan di sini nih. Jadi ini sudah terlihat jelas ya. Ini tanda-tandanya mutasi berjalan dengan baik. Munculnya ring di samping mata, di belakang mata ya, ring-ring bunganya. Nah, awalnya kan itu hitam ya, awalnya ini kan hitam, sekarang sudah terlihat seperti ring, seperti bunga. Itu tandanya proses mutasi berjalan dengan baik. Sementara kita masih menggunakan lampu berwarna merah. Tahapan selanjutnya nanti kita menggunakan lampu putih. Kita lihat seperti apa ikan ini kalau menggunakan lampu putih. Oke, ini hari pertama setelah menggunakan lampu yang berwarna putih. Kita lihat perubahan warna ya, jadi terlihat seperti pink, merah muda. Karena cahaya putih itu banyak spektrum birunya, sehingga warna lebih pucat. Nah, ini kan tank polos, nanti kita coba rubah background tanknya jadi berwarna hitam. Tank kan polosan semua nih. Wah, luka sudah kelihatan kering ya, luka sudah kering hitam. Lihat di belakang mata sisik sudah mengeluarkan garis putih ya. Jadi ini mutasinya udah bagus. Oke, demikian adalah proses ilustrasi yang saya buat ya untuk kawan-kawan di sana untuk menyiapkan ikan untuk kontes. Jadi basicnya walaupun ikan itu nggak begitu bagus, katakanlah buluk seperti yang di kondisi awal,
Kalau kita betul-betul bisa mengadaptasikannya dengan baik, ikannya akan bagus. Apapun dari mana ikan itu tersebut, apapun lokalitinya ya, bebas gitu. Itu semua tergantung kita. Nah, ilustrasi singkat yang saya sampaikan ini bisa menjadikan tuntunan buat kawan-kawan bahwasannya proses mutasi itu tidak mudah dan tidak bisa singkat ya, perlu waktu. Tidak mudah karena apa ya, mungkin kalau dilihat di video semua apa yang saya lakukan terlihat mudah karena saya membuatnya sesimpel mungkin, tapi prakteknya itu tidak mudah. Butuh kesabaran, telaten, dan betul-betul detail mengidentifikasi ikan tersebut, terus mengidentifikasi permasalahannya, mencari solusinya. Itu tidak mudah, harus sabar, harus detail, dan kita harus mengamatinya per hari ya. Terus apa yang saya sampaikan itu adalah proses hari demi hari apa yang terjadi dengan ikan by real time ya, dengan waktu yang sesungguhnya. Jadi antara jarak video yang pertama dan yang kedua ini kan seiring dengan proses yang saya sampaikan memakan waktu sampai 10 hari mungkin ya, 10 hari lebih kali ya, hampir 14 hari kali, 2 minggu. Nah, cuman saya baru posting sekarang. Dan jangan lupa itu filter on 24 jam, lampu juga 24 jam. Terus mengenai lampu itu bebas sih, sebenarnya bebas karena di situ saya menggunakan lampu merah karena keterbatasan lampu putih buat display. Jadi saya gantian makanya gitu. Jadi buat finalnya saya kasih lampu putih. Terus ilustrasi itu dari posisi ikan dari tank karantina sampai ke shuttle tank. Mengenai kontes nanti itu kan sementara ini ya standarnya belum ada yang baku. Jadi setiap acara, setiap panitia beda-beda, penilaian juri beda-beda, tapi mirip ya, hampir nggak jauh beda, cuman masih beda-beda. Nah, kawan-kawan sampai sekarang juga membuat sebuah komite untuk membuat standar nasional Indonesia ya, SNI-nya untuk ikan ini, yang dimana bisa jadikan acuan untuk kontes-kontes selanjutnya. Nah, kawan-kawan sedang merumuskan itu ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat itu bisa terbentuk ya. Kawan-kawan dari moderator ISC ya, Kang Pepen, Kang Mo dan lain-lain, dan juga kawan-kawan di perwakilan dari setiap daerah itu ada diundang sama Kang Pepen. Terima kasih Kang Pepen udah undang kita juga di situ. Sementara kita belum bisa bicara banyak ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa cepat realisasi dan tidak ada lagi yang meributkan hasil kontes tidak sesuai dengan inilah itulah. Jadi selama ini kontes kan banyak yang tidak puas ya. Mungkin masukan dari saya sih untuk ke teknisnya, mudah-mudahan itu tank yang dijadikan kontes nanti bisa dikasih background ya, background hitam lah minimal itu. Kalau dikasih pasmal cukup besar modalnya, kalau misalkan tanknya banyak, pesertanya banyak sampai 20-30 kan lumayan tuh. Kasih pasmal, setidaknya dikasih background lah warna hitam. Jadi tidak benar-benar polos tank polosan, karena ikan cenderung pucat ya. Bila dikasih lampu putih yang dominan spektrumnya spektrum biru, jadi ikan terlihat pucat. Ikan ini mohon maaf nih tidak bisa ikan ini tidak dijual ya, karena ikan ini sudah sold ya. Ini akan saya kirim ke Malaysia, ke reseller saya di Malaysia. Dan mungkin ikan-ikan yang lain nanti yang bisa dijual untuk di domestik atau dalam negeri. Dan untuk kawan-kawan yang ada di Malaysia ya, for all my friends in Malaysia, if you wanna fish from here, from Indonesia, from Reading and Fishing, you can contact my reseller in Malaysia. Then cost shipping from Indonesia to Malaysia is very expensive, so I have make a new solution for you guys. You can contact my reseller man in Malaysia. Just comment in my video, then I will send you my reseller number. Well, thank you. I hope you enjoy this, and see you.